yaitu acara ini parenting serta tes kecerdasan anak, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan tubuh kita dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ini wa alhamdulillah wa syara'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda yang salihah. Selamat pagi, sehat sedaya. Alhamdulillah. Punten apa jawi? Kalau punten kula mboten saged, tapi lek jawi kula saged. Berarti tengah-tengah coba bahasa Indonesia mawon nggih. Ini perlu senam otak nggak ya? Senam otak dulu nggak apa-apa ya mama ya? Pernah nggak senam otak? Belum ya, kita berdiri dulu nggih. Aduh, berdiri lagi. Ngomong teknik inget-inget masih TK. Pernah TK mau betul? Lagi, nanti dimulai manis. Kalau betul ngajari senam aerobik itu, senam otak mawon. Nanti yang gerak tangan kanan dan kiri untuk apa? Senam otak itu untuk koordinasi supaya fokus nanti belajarnya. Nanti belajar sama saya paling 2 jam. Setuju nama benar? Oleh ibu patung nggih cepet. Ibu motor Bu mulai. Banyak pohon cemara, kesini
senang ini ya Bu ya, tapi udah luar biasa Ibu sudah bagus. Belum boleh duduk, nunggu tepuk-tepuk dulu. Gak apa-apa yang bawa lagi. Tepuk 1 Ibu, tepuk 2, tepuk 3, tepuk yang banyak. Sekarang tepuk 1 saya ganti tepuk pagi, oke? 2 tepuk siang, sore tepuk 3 tepuk sore, oke. Malam tepuk adiknya, tepuk ya makanya. Kalau malam-malam tepuk adiknya nangis. Oke, coba diulang lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, pagi, sore, siang, sore, pagi, malam. Semangat ya Bu ya. Malam boten angsal tepuk. Kalau masih tepuk boten angsal duduk ya. Sekali lagi nanti kalau ada yang tepuk maju gantiin saya di depan ya Bu ya. Fokus ya. Tepuk pagi, pagi, malam. Wah. yang tepuk kayaknya 1, 2, 3. Monggo aja. Yang lain duduk. Saya kasih apa caranya? Tepuk monggo. Iya, tepuk monggo. Monggo. Monggo aja ya. Saya ulangi ya. Coba sekali lagi tepuk pagi. Pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah. Bagus Ibu. Betul usah mikir jemurannya apa ganti apa enggak ya. Oke, terima kasih Ibu. Ngapunten baru kenal sudah belum kayak bener ngeten ibu-ibu terus saya kan masuk ke sini ibu-ibu ini kayak sedang mikirin apa ya. Ibu-ibu perkenalkan saya biasa dipanggil Damai ya. Kalau kenal misalnya ketemu di jalan, oh saya pernah tahu belum saya dipanggil, senang sekali gitu ya Bunda ya. Nama saya Mangli. Ada yang pernah ke Mangli? Gitu. Kalau ke Mangli monggo Binarang di pasar Mangli itu arah Panti ya. Kebetulan saya juga praktisi di RA. Saya gurunya Bunda Siti ini. Dulu Bunda Siti MTS saya yang ngajar waktu itu pelajaran bahasa Arab ya ini. Makanya pas mengisi itu saya ingetin saya, udah inget saya enggak gitu. Inget iya nih kayak tapi ternyata murid lama. Alhamdulillah ketemu lagi. Nah kemudian saya punya anak 2, yang satunya umur 13 sekarang kelas 3 sanawiyah, yang satunya umur 9 tahun kelas 2 di SD Lumaruka. Jadi itu seputar perkenalan dari saya ya Bunda ya. Nah untuk saat ini saya diminta membantu mengisi parenting kaitannya tentang multiple intelligence. Anda pernah dengar nggak multiple intelligence itu apa ya? Apa ya? Macam-macam. Alhamdulillah ya, macam-macam kecerdasan atau kecerdasan majemuk ya Bunda ya, kecerdasan yang banyak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Al-insana fi ahsani taqwim. Aku telah ciptakan manusia sebaik-baik akan. Artinya apa? Allah sudah mendesain manusia ini sempurna, lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Oleh karena itu banyak kecerdasan yang didapatkan atau dimodali oleh Allah dari kita sejak lahir. Ibu-ibu
Kalau ditanya kecerdasan itu apa? Cerdas masak ya Bu ya. Apalagi Bu? Apa Bu? Nyuci, ngabisin uang. Juga cari uang ya Bu ya, bantu bapak cari uang ya. Terus cerdas apa lagi? Banyak Bu, kalau dihitung satu-satu tuh banyak sekali ya Bu ya. Ibu-ibu aja malu mau nunjukin kecerdasan gitu ya. Dan artinya kita itu dikasih Allah tidak satu kecerdasan ya Bu. Jadi kalau misalnya menghitung aja bukan, ya cerdas bahasa, ya cerdas seni, minimal istiqah sendiri itu kan cerdas seni ya Bu. Nah, terus nyanyi sendiri walaupun nggak masuk YouTube ya Bu ya, itu cerdas seni loh Bu ya. Nah, kecerdasan itu menurut pakar psikolog yang namanya Profesor Dr. Lazarus ya, dia menyatakan bahwa ada kecerdasan majmuk yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia semuanya dan diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 9 kecerdasan. Tapi ketika dicabang-cabang banyak. Nah, apa saja yang kecerdasan itu? Nah, ya ada cerdas bahasa ya Bu. Ini di atasnya cerdas linguistik ya namanya. Cerdas bahasa. Oh ada putranya itu nanti usia sudah 9 bulan mulai mama mana cucu. Nah itu kira-kira diajarin apa enggak Bu? Sebelumnya diajarin apa enggak? Ada yang diajarin, ada yang tiba-tiba dia keluar kosakata begitu saja ya Bu ya. Kenapa? Karena dia dari mendengar ya Bu ya. Dari mendengar dia bisa bersuara, berkata apa yang dia dengar. Ada seorang hafiz Quran yang dia dinyatakan kanker otak. Berapa tahun dia ada di ICU. Kemudian ketika selama dia berada di situ sama ibunya didengerin Quran. Nah, setelah dia sudah waktunya pas, umurnya keluar apa ya, kecerdasan bahasanya anak kan sesuai dengan perkembangannya ya Bu ya. Usia 9 bulan sudah kelihatan ngomong gitu. Yang keluar adalah Quran gitu ya Bu ya. Surat Al-Ikhlas. Nah itu artinya apa? Kecerdasan bahasanya muncul ya. Makanya kalau sudah usia 2 tahun, anaknya nggak bisa ngomong, diam saja, segera dibawa ke dokter. Kenapa ini? Apakah memang anaknya dari sononya nggak bisa ngomong atau kurang distimulus ya, dilatih? Ibunya diem, bapaknya diem, anak nggak pernah diajak keluar, bisa jadi ya. Jadi ada kecerdasan bahasa, anaknya mulai tanya terus. Sekarang usia berapa anaknya Bu? 5 tahun? 4 tahun ya? Banyak ngomong nggak Bu? Sudah cerewet ya Bu ya? Banyak tanya. Diam deh, sudah malam terus tanya terus. Kalau nggak ngomong bingung ya Bu ya. Nah, itu kecerdasan bahasa. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika itu anak mulai berpikir kritis. Bu, kok bisa ya Bu malam itu gelap? Nah, itu kan berarti logikanya berpikir gitu ya. Berpikir kritis. Ya anak memang dari zaman dahulu kalau malamnya gelap. Kemudian mulai hitung 1, 2 itu logika. Misalnya dia minum akhirnya tukang ngambil keset, nah itu logika matematika. Karena dia mulai berpikir, oh kalau sudah air tumpah saya harus ngapain? Nah itu kan logikanya berjalan. Nah, anak yang umur 5 tahun, 4 tahun, ibu sudah mulai latih
berhitung, nggak harus tambah-tambahan tuh ya, mungkin megang benda mulai hitung, membedakan warna itu banyak yang kalau habis ngambil pandu ambil sendiri itu logika mana? Jadi ada yang bisa menyelesaikan logika matematiknya sudah ini nggak lupa kirinya jadi menikah lakukan ibunya hanya kalau ibu buang sampah sebarang itu buang sampah sebarang biasaan ibu itu sebenarnya kecenderungan ada apa ya bu dan memang kali dapat pada ABC ada capeknya. Nah itu memang sudah lumrah bu, anak usia 4 tahun 5 tahun wis mau musola halaman luas belum muat dengan dia bu. Kayak itu tadi kinestetiknya fisik motoriknya itu perkembangannya bagus ya. Barang langkah lihat orang jalan nggak bisa jalan, sedang dia bisa jalan bisa lari buat dia mungkin nanti 8 tahun dia mulai harus 7 tahun itu masih aktif juga, tapi 8 tahun 9 tahun itu anaknya itu ya artinya kalau sekolah, tapi kalau keluar main sepak bola jadi geraknya tetap bergerak cuma lebih terarah. Kalau 5-6 tahun itu geraknya belum terarah, makanya mainnya harus tetap dijaga aturnya jantung. Yang selanjutnya kecerdasan visual. Ada anaknya ibunya coret-coret sampai temboknya saya tadi cek waduh lagi gitu ya, itu cerdas visual. Ada yang coret-coret tiba-tiba jadi bola, itu kelihatan cerdas visual. Saya punya murid kalau di sekolah diam terus, diajak nyanyi diam, diajak senang nggak mau gerak diam terus. Ada nggak dia anaknya seperti itu? Tapi kalau sudah dikasih kertas ya berkarya. Saya lihat udah kok tiba-tiba jadi kurang-kurang. Itu murid saya. Akhirnya waktu ada lomba lukis, saya ajarin anak ini. Alhamdulillah sampai dalam 1 kabupaten. Ya, ibunya kaget nangis, ibunya padahal ngomong nggak seneng ngomong, gerak nggak seneng gerak, nggak taunya dia cerdas. Nanti kalau dimasak cerdas visual bisa jadi seniman, bisa jadi pelukis, bisa jadi desainer, ya guling, ya, gunawan figur ya gitu. Bisa jadi mahal itu, bisa jadi perias ya bu ya, jadi bisa jadi dekorasi, jadi waktu itu seninya bagus. Pasti anak-anak kita ada yang seperti itu. Dan selanjutnya kecerdasan musikal. Anaknya senang musik, lihat ganda diproteksi, lihat bangku diproteksi. Ada bu yang gitu. Gampang mendengarkan musik terus ikuti iramanya, nyanyi cepat sekali kalau diajari nyanyi itu lihat cerdas. Nah kalau nangis itu kelihatan bernada berirama biasanya. Hanya mampu membedakan hidup hanya lebih yang etika dan biasanya buruk gampang dipaksakan mamas yang dulu biasanya lagi banyak yang untuk mitra bersama.
nakal juga. Gitu. Namanya diri. Makanya kalau ada yang jangan gitu. Ya yang ada cerdas. Kalau orang ngomong gitu, dia mikir dulu. Kalau sudah kuliah, jangan dulu. Ya akan menjadi konservatif. Kalau di sekolah di desa-desa bisa jadi paranormal. Jadi sebenarnya kecerdasan itu dari zaman Nabi Adam itu ada, walaupun di sekolah kan ya gitu. Ada orang melahirkan bisa ditolong ya kan? Terus sudah ada kecerdasan yang bagian menolong kayak bidan gitu. Tapi ilmu dari Allah gitu, kayak ilmu laduni gitu. Menurut dari nenek moyang. Nah, cuman ada ilmu pengetahuan di konsep sampai akhirnya jadi bidang seperti mata pelajaran gitu ya, sampai jadi kuliah gitu ya. Bahkan kita itu kadang ada yang jatuh tapi dipijet aja sudah kembali gitu, akal tutung gitu ya. Itu bagian dari kecerdasan. Tapi kalau sekarang tidak ada ijazah, orang takut ya dia. Jangan nanti bisa akal praktek namanya gitu, bisa bantu. Ada cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal itu cerdas bersosial, mudah cari teman. Ini kebalikan dari cerdas intrapersonal. Kalau ada anak yang temannya banyak, itu cerdas interpersonal. Mudah cari pasang, nah ini jadi caleg nanti bagus gitu. Jadi BBR. Mudah disenangi orang, cerdas interpersonal. Pintar mengambil hatinya orang, pintar berkomunikasi dengan orang. Oke, next lagi, saya pakai bahasa sederhana saja ya, biar tidak dipaham. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis. Ya, kecerdasan naturalis itu cerdas memahami alam, baik binatang, tanaman, keadaan alam. Nah, misalnya ya Bu, ada orang bisa jadi pawang hujan gitu ya. Itu dia punya kecerdasan naturalis gitu. Jadi memang udah dari nenek moyang kita itu ada kecerdasan itu, cuman harus klasifikasikan aja. Ada orang yang sawahnya bagus gitu, jarang gagal panen. Nah, itu karena dia punya kecerdasan naturalis, pinter peka terhadap kondisi alam. Ya, terus kalau mendekati tanaman mudah, itu juga naturalis. Kalau ngopeni binatangnya bisa cepet mendem, cepet berteluran. Itu juga naturalis. Termasuk juga perakit obat, perakit jamu. Orang bisa obatin ini, obatin ini. Itu cerdas naturalis. Obat kembang sana, kami ini biasanya sembuh. Itu cerdas naturalis. Dia bisa memahami alam. Oh, tujuan ini tujuan apa? Tujuan ini. Kalau sekarang ya ada eksperimen dulu ya Bu ya, diteliti dibuat dulu ke binatang. Kalau binatangnya sembuh berarti manusia. Karena seperti itu. Yang selanjutnya adalah kecerdasan spasial, sintesia. Kecerdasan itu kecerdasan dapat memahami makna hidup, kayak misalnya spiritual. Kadang ada anak yang tanya tuh, mana sih surga, mana sih Tuhan tuh namanya, itu ya ada ya. Itu cerdas spiritual. Jadi ingin mengetahui sesuatu yang tidak tampak. Biasanya anak-anak yang seperti ini ada banyak pertanyaan yang kadang tidak masuk akal. Kecerdasan eksistensi. Sesuatu yang belum terjadi. Kecerdasan eksistensial itu ada nggak yang seperti itu? Nah ini kalau diasah bisa jadi Pak Yai.
Jadi buku juga bahasanya bilang kerja dasar itu bisa kelihatan anak kita dari jawab saja. Misalnya ada pertanyaan, apakah Anda senang bercerita misalnya? Kalau senang, baik dijawab baik. Kalau kurang, ya kurang. Kalau cukup, gitu ya Bu ya. Nanti tinggal dijawab. Hasil cawangan-cawangan itu nanti dijual. Mana yang tinggi itu yang unggul. Untuk apa kita supaya tahu kemampuan anak kita? Karena ini kita semua ini pasti ada kelebihannya. Punya anak sulit nggak Mak? Sulit kan? Mana harus kasih duit makan, mana harus ngopeni, mana harus ngasuh, ya 24 jam. Tapi mama harus punya prinsip bagaimana saya menjadi ibu yang sukses, bukan ibu yang gagal. Banyak orang udah punya anak, tapi tidak mudah menjadikan anak-anak ini membanggakan. Kenapa? Karena mama tidak melatihnya sungguh-sungguh. Karena mama tidak mendidiknya sungguh-sungguh. Karena biasa, biar dia memang anak-anaknya. Sekarang akibat HP banyak ODGJ, anak hilang di masa kecilnya. Kayak Bu. Kenapa? Karena HP itu radiasinya tinggi. HP itu menjadikan saraf-saraf lemah. Lama-lama menjadikan mental pun lemah. Akhirnya anak tidak semangat melakukan aktivitas apa saja, bahkan belajar pun kurang, nggak senang sekolah. Itu ya. Jadi mumpung masih usia ini, mama harus waktunya sekolah, waktunya ngaji, waktunya sholat. Ya mama ya, karena mama yang disiplin, insya Allah akan. Ya mama ya, waktu sama kita punyai, tapi orang yang bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu itu yang akan berhasil. Tapi orang yang tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu, dia orang yang menyesal. Kenapa ya? Begitu. Waktu ini terus berjalan, ya makanya dikumpul anak-anak masih kecil supaya disiplin. Mulai dari pembiasaan hal yang bersih-bersih diri, kapan harus mandi, kapan harus sholat, kapan harus melakukan kebaikan. Terus Allah kasih kita kelebihan bahasa. Anak ibu yang nggak bisa ngomong pasti bahasanya tinggi daripada ayahnya. Ayahnya ngomong sekata, ibunya bisa 100 kata. Kenapa? Karena perempuan ini sama Allah memang diciptakan untuk menjadi ibu rumah tangga yang bisa menggerakkan suami dan anaknya. Jangan sampai kita menjadi ibu yang diam saja, anak sakit, anak nakal,
Bapak nakal diam dulu. Ada ibunya sakit. Ya, jadi jangan main batin. Ya, karena kita dikasih kecerdasan sampaikan yang mulu ambil makrufi, yang hauna adil mungkar. Sampaikan kebaikan dan cegah keburukan. Itu tugas ekspresi manusia. Jadi tugas kita tidak hanya mencari kehidupan, tapi kita menugaskan kebaikan di muka. Itu ya budaya. Tidak hanya cari tidak cari kehidupan duniawi saja, tapi esensi yang perlu kita lakukan menegakkan kebaikan di muka. Karena nanti kita akan dinilai pertanggungjawaban. Walaupun mungkin mama bukan jadi guru, bukan jadi ustazah, tapi setidaknya menjadi guru anak-anak di rumah. Insya Allah anak-anak kita anak-anak yang istimewa. Mama dikasih sama Allah anak-anak yang luar biasa. Disyukuri karunia yang sudah diberi, dan semoga menjadi ibu-ibu yang hebat yang bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dibanggakan. Amin. Mungkin demikian mama semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.